Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sania Pratiwi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wacana kontekstual. Yang akan dibahas pada video ini yaitu pengertian wacana kontekstual, prinsip-prinsip analisis kontekstual, dan contoh-contoh dari wacana kontekstual. Pengertian wacana kontekstual menurut para ahli. Menurut Sumarlam mengatakan bahwa konteks wacana adalah aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Sedangkan menurut Sobur dalam bukunya tahun 2009 halaman 56 menyatakan bahwa konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi teks bahasa seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, dan fungsi yang dimaksudkan. Sedangkan menurut Chadis dalam bukunya tahun 2019 halaman 44-45, wacana kontekstual merupakan wacana yang memiliki makna yang terkait dengan konteks, dan dalam konteks itu terdapat pesapa dan penyapa. Dalam prinsip-prinsip analisis kontekstual terdiri dari prinsip penafsiran personal, prinsip penafsiran lokasional, prinsip penafsiran temporal, dan prinsip analogi. Yang pertama, prinsip penafsiran personal. Prinsip penafsiran personal berkaitan dengan siapa yang menjadi partisipan di dalam sebuah wacana. Contoh, aku bisa buat nasi goreng. Siapa yang menuturkan tuturan menjadi kunci pokok bagi pendengar atau pembaca untuk dapat memahami makna dan dampak dari tuturan tersebut. Apabila penuturnya adalah anak usia 5 tahun, maka tuturan tersebut menjadi sangat luar biasa bagi pendengarnya. Akan tetapi, apabila tuturan yang sama dituturkan oleh seorang pramuwisma berumur 25 tahun, maka makna dan dampak tuturan itu biasa-biasa saja dan bukan prestasi yang luar biasa. Karena pekerjaan seperti itu sudah menjadi pekerjaan rutin. Yang kedua, prinsip penafsiran lokasional. Prinsip ini berkaitan dengan penafsiran tempat atau lokasi terjadinya suatu situasi dalam wacana. Contoh, di sini murid-murid sudah terbiasa tertib dan disiplin. Berdasarkan perangkat dan benda yang realita menjadi konteksnya, maka ungkapan di sini pada tuturan itu berarti kelas atau sekolah, sebagaimana disarankan dan didukung oleh kata-kata murid-murid yang realitasnya yang diacunya. Yang ketiga, prinsip penafsiran temporal. Prinsip ini berkaitan dengan pemahaman mengenai waktu. Contohnya, marilah sekarang bersama-sama kita teriakan pekik kemerdekaan 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada tuturan di atas, acuan atau rentangan waktu sekarang sangat singkat, hanya beberapa detik saja pada tuturan. Dan yang terakhir, ada prinsip analogi. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip pemahaman wacana yang sangat penting dan bersifat mendasar. Karena prinsip ini menganjurkan pembaca, pendengar, atau siapapun yang ingin mengkaji wacana, baik lisan maupun tulis, agar menyiapkan bekal dan pengetahuan umum, wawasan, atau pengetahuan dunia luas. Sebagai contoh, pemulung dilarang masuk ke wilayah ini. Wacana ini tidak begitu saja lahir muncul di masyarakat tanpa latar belakang dan sebab yang jelas. Secara sosial, pemulung menjadi semacam profesi atau pekerjaan. Yang dikerjakannya adalah memulung atau memungut barang-barang bekas dan tidak terpakai yang dibuang oleh pemiliknya. Jadi, wajar saja para pemulung mencari barang-barang tersebut di sekitar pemukiman. Namun, banyak masyarakat kampung yang tidak menghendaki wilayah mereka dimasuki pemulung karena telah beredar cerita bahwa sebagian pemulung terkadang berprofesi ganda, yaitu
memulung sambil mengambil barang-barang produk yang masih dipakai oleh penduduk. Jadi, dari pengalaman itu, warga memutuskan untuk menulis wacana penolakan masuknya pemulung ke wilayah mereka. Contoh wacana kontekstual. Belok kiri langsung. Pada contoh tersebut merupakan wacana kontekstual yang dipasang di pinggir jalan, perempatan jalan protokol sebagai rambu lalu lintas. Berdasarkan data tersebut, Anda dapat menganalisis bahwa penyapa sebagai pihak yang berwenang adalah Dinas Perhubungan. Pesapa adalah para pengguna jalan. Topik penuturan adalah para pengguna jalan yang diperbolehkan belok kiri langsung pada saat lampu lalu lintas menyala merah. Dan latar tempat adalah perempatan jalan yang dipasang lampu lalu lintas. Yang kedua, tutup kembali. Pada contoh tersebut merupakan wacana kontekstual yang dipasang di pintu ruangan yang berpendingin. Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa penyapanya adalah penghuni ruangan, pesapa adalah orang yang lalu lalang, topiknya semua pihak agar dapat menjaga ruangan tetap dingin, dan latar tempat adalah ruang berpendingin. Yang ketiga, staff only. Pada contoh tersebut merupakan wacana kontekstual yang dipasang di ruang karyawan. Berdasarkan data tersebut, Anda dapat menganalisis bahwa penyapa adalah penghuni ruangan, pesapa adalah orang yang lalu lalang, topiknya semua pihak agar dapat menjaga ruangan tidak dimasuki oleh orang yang tidak dikenal atau orang asing, dan latar tempat ditaruhnya kata tersebut adalah di ruangan karyawan. Lalu ada kata open. Pada contoh tersebut merupakan wacana kontekstual yang dipasang di pintu ruangan seperti klinik, kantor, atau kafe. Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa penyapanya adalah penghuni ruangan, pesapa adalah orang yang lalu lalang, topiknya semua pihak agar dapat mengetahui bahwa tempat tersebut open atau buka, dan latar tempatnya adalah bisa klinik, kantor, ataupun kafe. Selanjutnya, dalam gambar dengan bertuliskan toilet wanita. Pada contoh tersebut merupakan wacana kontekstual yang dipasang di mall. Berdasarkan data tersebut, Anda dapat menganalisis bahwa penyapa adalah pemilik tempat, pesapa adalah orang yang lalu lalang, topiknya yaitu semua pihak agar dapat mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan toilet khusus wanita, dan latar tempatnya adalah toilet. Dan contoh terakhir adalah terdapat pelang rambu lalu lintas yang bertuliskan stop. Pada contoh tersebut merupakan wacana kontekstual yang dipasang di pinggir jalan atau tempat penyeberangan. Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa penyapanya adalah Dinas Perhubungan terkait, pesapanya adalah kendaraan yang berlalu lalang, topiknya semua pihak agar dapat berhenti saat ada orang yang ingin menyeberang jalan, dan latar tempatnya adalah pinggir jalan raya. Sekian materi wacana kontekstual pada video kali ini. Terima kasih.